dengan pasukan burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka sehingga menghancur leburkan pasukan Abraha. Begitu juga Allah mampu mengirimkan petir-petir yang begitu dahsyat, angin yang begitu dahsyat yang menghancurkan umat-umat terdahulu, maupun Allah mengirim azab dari arah bawah dengan menenggelamkan bumi seperti yang dilakukan oleh Allah kepada umat Nabi Nuh, atau Allah mencampur adukan kita dengan yang lainnya, ya, yang memiliki tujuan-tujuan yang berbeda sehingga saling membunuh, saling menyakiti, saling menyikut, yang memiliki kepentingan masing-masing. Dan ini yang terjadi di akhir zaman umat Nabi Muhammad, ya. Mereka saling membunuh, mereka saling menyakiti, dan itu Allah mampu melakukan hal tersebut. Bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpecah belahnya daripada umat Nabi Muhammad. Itu merupakan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka saling curiga, mereka saling membunuh, mereka saling menyakiti satu sama lain, mereka saling memfitnah satu sama lain, padahal mereka menyembah Tuhan yang sama. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma nazalat, ketika turun ayat ini, hadhil ayah, qul wal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Lamma nazalat, ketika turun apa hadil ayat, Nabi Muhammad berkata, hada ahwan wa aisar, hada adapun ayat ini itu ahwanu, lebih ringan, aisar wa aisaru, maksudnya lebih ringan. Siksaan yang Allah berikan di bumi ini dengan Allah turunkan azab dari atas maupun bawah, Allah jadikan kita saling bertikai, itu adalah azab yang ahwa, azab yang dikatakan ringan. Walamma nazala, dan ketika turun apa ayat qablahu, yang sebelumnya, hadil ayat, berarti ayat yang sebelumnya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, walamma nazala ma qablahu a'udzu biwajhika, aku berlindung kepadamu, aku berlindung biwajhika, dengan zatmu. Rawahu, meriwayatkan pada hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Warawa, dan meriwayatkan siapa Muslimun, Imam Muslim, hadis sa'altu, pada hadis. Warawa, dan meriwayatkan siapa Muslimun, Imam Muslim, hadis sa'altu Rabbi Allah yaj'ala, pada hadis sa'altu, aku meminta kepada Rabbi, kepada Tuhanku, kata Nabi Muhammad dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim. Sa'altu, aku meminta Rabbi, kepada Tuhanku, Allah taj'ala, agar tidak menjadikan Rabbi ba'sa ummati, pada, ya, keganasan umatku, saling membunuh, saling memfitnah, saling menyakiti, saling menghujat, saling mencaci, bainahum, di antara umat, bamaniha, maka mencegah Rabb padaku. Ternyata doa Nabi Muhammad agar umatnya tidak terjadi perselisihan ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar umatnya tidak terpecah belah, tidak saling membunuh, tidak saling menyakiti, tidak saling memfitnah, menghujat, dan lain sebagainya. Doa tersebut ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Terbukti setelah Nabi Muhammad wafat, di era para sahabat itu sudah terjadi perpecahan, dimulai dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di situ ada yang namanya, ya, orang
membayar zakat, sehingga Sayyidina Abu Bakar memerangi ya, orang-orang yang menolak untuk bayar zakat. Di zaman Sayyidina Umar pun seperti itu, Sayyidina Utsman. Puncaknya pada zaman Sayyidina Ali terjadi ya, perperangan yang sangat dahsyat, yaitu perperangan sipil antara kubu Sayyidina Ali dengan kubu Sayyidina Muawiyah. Terjadi fitnah ya, saling membunuhnya di antara kaum muslimin, dan sampai dengan sekarang kita lihat di Timur Tengah ya, antara satu qabail dengan qabilah yang lainnya saling bertikai padahal sama-sama Tuhannya sama. Saja aja di negara kita saling menghujat, saling memfitnah, saling mengadu domba dan lain sebagainya ya. Itu doa Nabi Muhammad yang ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Allah yaj'ala, untuk tidak menjadikannya pada umatku ba'sa ummati ba'du ya. Wa fi hadisin, dan itu di dalam hadis yang lainnya ya, lamma nazalat, ketika turunnya ayat tersebut, qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadil ayat ya, amma innaha, ingat sesungguhnya ya umurul arba'ah, azab Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada umat manusia itu kainatun, yang akan terjadi, walam yakti, namun tidak datang takwiluha, pentakwilannya, umurul arba'ah ba'du, setelahnya ya, hadil ayat, untuk datangnya, untuk terjadinya ya. Dalam satu riwayat ini belum dijelaskan apa memang seperti itu ya, tapi hal tersebut satu hal yang akan terjadi gitu loh ya. Kemudian undur, perhatikanlah olehmu yang Muhammad, kaifa nusarrifu, hal yang seperti apa menjelaskan aku, aynubayyinu, maksudnya aku menjelaskan lahum, kepada ahli Mekah, al-ayati, pada ayat-ayat intilalati, maksudnya hal-hal yang menunjukkan ala kudratina, atas kuasaku. Perhatikan wahai Muhammad, bagaimana aku menjelaskan kepada mereka penduduk Mekah tentang bukti-bukti atas kebesaranku. Tujuannya apa? La'allahum, agar mereka semua ahli Mekah itu yang kohuna, memahami siapa ahli Mekah, dengan bukti kebesaran dan keagungan Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini, agar mereka semua betul-betul memahami atas keagungan dan kebesaran Allah. Ya'lamuna, maksudnya mereka mengerti ahlu Mekah, annama, bahwasanya perkara hum, yang mana ahlu Mekah, alaihi, atas ma, itu batilun, yang batil, agar mereka mengetahui bahwa apa yang menjadi landasan mereka, apa yang menjadi pegangan mereka pada waktu itu adalah sesuatu yang batil ya. Wa kadzdzaba, dan mengingkari bihi, dengan Al-Quran, bil Al-Qur'ani, maksudnya dengan Al-Quran, siapa kaumuka, kaum yang Muhammad. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqqu, wa kadzdzaba, dan mengingkari bihi, dengan Al-Quran, bil Al-Qur'ani, maksudnya dengan Al-Quran, siapa qaumuka, kadzdzaba fa'ilnya, siapa qaumuka, qaumu, wa huwa hale, jadi hal, adapun Al-Quran mubtada, itu al-haqqu, khabarnya perkara yang hak, sidqu, maksudnya perkara yang nyata. Qul, katakanlah olehmu yang Muhammad, lahum, kepada ahlu Mekah, lastu alaikum biwakil, lastu, tidaklah kami, alaikum, atas kalian semua, itu biwakilin ya, yang dipasrahkan. Faujazikum, maka aku akan membalas kepada kalian
Innama ana sesungguhnya kami itu mundirun nabi yang memberikan nasihat atau yang menakut-nakuti. Kami ini bukan yang diwakili, dipasrahkan oleh Allah ya untuk menghukum kalian, tapi kami, kata Nabi, kata Allah, kata Nabi Muhammad, khitabnya adalah hanya anak nabi mundirun. Mundir apa? Nabi yang diperintahkan untuk memberikan nasihat. Wa amrukum, dan adapun urusan kalian semua itu ilallahi, dikembalikan kepada Allah. Tugas kami hanya menyampaikan. Fa innama alaikal balagh. Tugas kami hanya menyampaikan, memberikan nasihat, ini halal, ini haram, ini gak boleh, ini boleh. Ya, untuk urusan disiksa, dimasukkan surga, itu urusan Allah. Ya, kami ya para pendai yang merupakan tugas ya yang sangat mulia, tentunya para santri yang diserentak akan meneruskan perjuangan Sayyidina Muhammad ya, harus betul-betul bisa memegang prinsip yang benar di dalam berdakwah, karena tujuan dakwah adalah hanya untuk menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pahami, menyampaikan kepada orang-orang yang belum memahami. Itu tugas kita, bukan memaksa seseorang untuk mengikuti, apalagi harus betul-betul taat dengan apa yang kita perintahkan. Lastu alaikum biwakil, kata Allah. Kami ini bukan orang yang dipasrahkan untuk menyiksa, menghukum dan lain sebagainya, tapi kami diperintahkan hanya untuk mundirun, memberikan nasihat. Ya, jadi ketika kita berdakwah, mengajak orang, nggak perlu kecewa, nggak perlu marah-marah, nggak perlu sakit hati, karena hidayah, balasan, taufik itu semuanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menyampaikan, selesai udah. Ini dai ya, kerjaannya cuman menghujat orang, orang nggak mau taat diomelin, orang nggak mau ini dimusuhin, dijauhi. Ya jangan. Tugas kita hanya menyampaikan, urusan dia nerima atau tidak menerima bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Lastu alaikum biwakil, tidak ada kami itu alaikum atas kalian semua itu biwakil. Maksudnya apa? Baujazikum, maka kami akan membalas kepada kalian semua. Tidak. Innama ana, sungguhnya kami itu mundirun nabi yang diperintahkan untuk memberikan nasihat. Wa amrukum, adapun urusan kalian itu ilallah, dikembalikan kepada Allah. Wa hadza, adapun ayat ini itu qablal amri, diturunkan sebelum perintah bil qitali, dengan peperangan. Tetap masih berlaku. Zaman sekarang sudah bukan zamannya perang ya, apalagi di negara kita. Likulli nabain, itu bagi setiap cerita, khabarin maksudnya cerita, mustaqarrun, adapun tempat yang tetap, pasti akan terjadi. Setiap kisah, setiap cerita yang ada di Al-Quran itu semua akan terjadi. Waktu maksudnya ada waktunya. Likulli nabain, itu bagi setiap cerita, khabarin maksudnya cerita, mustaqarrun, adapun waktu terjadinya. Waktu maksudnya waktu yang akan terjadi, apa khabar atau naba fihi, di dalam waktu, pasti akan datang waktunya yang telah diberitakan di dalam Al-Quran. Wa yastaqiru, dan akan tetap apa khabar. Wa minhu, dan itu diantara daripada naba adabikum, adapun siksaan kalian semua. Di antara berita yang disampaikan dalam Al-Quran adalah tentang siksaan bagi orang-orang yang mengingkari atas kebesaran Allah, dan itu memiliki waktu yang akan terjadi. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas
apa yang kita lakukan, baik itu kebaikan ataupun keburukan, pasti akan ada balasannya. Ya. Wa sawfa ta'lamun, dan kalian akan mengetahui. Sawfa yang artinya adalah akan nanti. Wa sawfa ta'lamun, dan kalian nanti akan mengetahui kalau sudah waktunya. Likulli naba'in mustaqar, setiap khabar yang diberitakan oleh Allah dan Nabi-Nya pasti akan terjadi. Namun kapan itu terjadinya, wallahu a'lam bishawab. Wa sawfa ta'lamun, dan pasti kalian akan mengetahui. Maka lakukanlah kebaikan walaupun itu kecil, pasti akan dibalas. Kapan balasannya? Wallahu a'lam bishawab. Sawfa ta'lamun, kalian pasti akan mengetahui. Ya, jadi apa yang kita lakukan itu semua nanti akan diperhitungkan. Ya, bahwa sawfa ta'lamun tahdidin, adapun sawfa ta'lamun itu dalam rangka untuk menekankan, tahdid atau menakut-nakuti bisa. Lahum pada ahlu Mekah. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu bi hadisin ghairi. Wa idza ra'aita, dan ketika engkau melihat yang Muhammad, wa idza ra'aita, dan ketika engkau melihat yang Muhammad, alladzina, pada orang-orang yakhuduna yang membicarakan, siapa alladzina, fi ayatina, di dalam ayat-ayat kami, ayat Qur'ani, maksudnya Al-Qur'an, tapi bil istihza'i, dengan menertawakan, dengan cemoohan, dengan ejekan. Ketika engkau melihat pada orang-orang yang sedang membicarakan Al-Qur'an tapi dengan dalam rangka mengejek, menertawakan, istihza, fa'rid, maka berpalinglah engkau anhum, dari alladzina yakhudun. Maksudnya wala tujalisahum, dan janganlah engkau duduk dengan alladzina yakhudunahum. Wala tujalisahum, dan janganlah engkau duduk pada mereka. Sampai kapan? Hatta yahudu, sehingga mereka membicarakan alladzina fi hadisin, di dalam ucapan ghairihi, yang selainnya Al-Qur'an. Tinggal ya, karena dampaknya akan fatal. Terjadilah yang namanya pertikaian. Kalau ada orang ngejek-ngejek, tinggalin aja. Kalau ada orang menghina kita, tinggalin aja udah. Kalau ada orang ya menghujat Nabi Muhammad, tinggalin aja. Jangan sampai kita terpancing, ya. Wa imma yumsiyannaka asyaitanu, wa imma, dan apabila melupakan kepadamu yang Muhammad, wa imma yumsiyannaka, dan apabila melupakan kepadamu yang Muhammad, fihi, itu di dalam, yumsiyannaka idghamu nuni insyafiyati, adapun idghamnya nun insyafiyah. Fihi, itu di dalam imma ya, di situ ada alif nun, ada insyafiyah. Insyafiyah diidghamkan fima, di dalam ma al-mazidati, yang ditambahkan imma, diidghamkan menjadi imma. Ada insyafiyah di situ. Fihi, itu di dalam imma idghamu nuni insyafiyah, adapun idghamnya nun insyafiyah. Bima diidghamkan di dalam ma al-mazidati, yang ditambahkan ya, imma diidghamkan menjadi imma yumsiyannaka. Apabila melupakan kepadamu yang Muhammad, disukuni nuni, dengan disukun nunnya,
yun, wa takhfifi dan dibaca tahfif, wa fathiha dan dibaca fathahnya nun, wa tasydidi dan dengan ditasydid. Siapa yang melupakan? Siapa? Syaitanu, syaitan. Faqa'atta maka engkau akan duduk ma'ahum bersama alladzina yakhudun. Apabila setan membuat engkau lupa, niscaya engkau akan duduk bersama mereka orang-orang yang membicarakan ayat-ayat Allah tapi dengan tujuan istihza. Afala takut, maka janganlah engkau duduk ba'da dzikra, setelah ingatnya engkau, ayat tadzakurahu, maksudnya ingatnya engkau pada larangan, nahyun ma'al qaumi, bersama dengan kaum al-zalimina yang zalim. Maka setelah peringatan ini, larangan ini, janganlah kau sekali-kali duduk dengan mereka. Fihi, itu di dalam al-zalimin, wad'ud dhahiri, adapun meletakkan isim dhahir al-zalimin, itu kan isim dhahir, mawdi al-mudmari, pada tempatnya isim dhamir, yang harusnya isim dhamir kembali kepada alladzina yakhuduna, tetapi Allah di sini meredaksikan dengan isim dhahir, ya, yang seharusnya ma'ahum, ya, ma'ahum, bersama mereka alladzina yakhudun, ya, namun Allah mengganti dengan isim dhahir, ya, mawdi al-mudmari, pada tempatnya isim dhamir. Nah, ini biasa dalam ilmu balaghah, ya. Wa qala, dan berkata siapa al-muslimun, orang-orang muslim, in kumna, apabila kami duduk bersama mereka, kullama khadu, ketika berbicaranya alladzina yakhuduna, lam nastati, maka tidak mampu kami an najlisa, untuk duduknya kami bil masjidi, dalam masjid, wa an natufa, dan bertawafnya kami. Kalau kami duduk dengan mereka, niscaya kami tidak akan datang ke masjid dan juga tidak akan tawaf di Baitillah. Maksudnya apa? Kalau Anda banyak-banyak bergaul dengan ahlul ghaflah, ya, Anda akan lalai untuk datang ke masjid, duduk ke majelis taklim, ya, datang ke pesantren, ya. Maka kalau udah di rumah liburan, jangan duduk sama orang-orang ahli ghaflah. Hati-hati, itu sangat pengaruh. Kalau liburan pulang, main deh tuh sama teman lama, diajak main ke tempat-tempat yang enggak, ya, pakai motor, bawa HP, akhirnya kita kepengen, akhirnya suruh balik lagi ke pondok, kagak mau, gara-gara pergaulan di rumah. Ada kalau di rumah diam aja, kalau kemana-mana, gak usah terpengaruh dengan yang lainnya. Ya ini, karena kalau udah duduk sama mereka udah, ya, bahaya. Nggak kepengen balik lagi ke pondok udah kalau udah begitu. Maka kalau udah di pondok ini, kalau udah pulang liburan, jangan main kemana-mana, ya, sama teman-teman yang dulu itu mudah sangat terpengaruh. Ya Allah, ya Karim, pada salam, maka turun apa ayat, wa ma'alal ladina yattaqun, wa ma'alal ladina, dan tidak ada itu atas orang-orang yattaquna, yang takut. Siapa? Alladzina, Allah, pada Allah, min hisabihim, dari hisabnya, alladzina el khaidina, maksudnya orang-orang yang membicarakan Al-Quran, min syai'in, dari sesuatu, zaidatun, adapun min itu tambahan, idza jalasuhum, ketika menemani duduknya alladzina yattaqun pada alladzina yakhudun. Walakin dzikra,
akan tetapi itu atas, walakin alaihim, akan tetapi itu atas alladzina yattaqun dzikra, adapun ya pengingat yang mengingatkan, tadzkiratun maksudnya yang mengingatkan, lahum pada alladzina yahudun, wa mau'idatun dan memberikan nasihat kepada alladzina yahudun. Tujuannya apa? La'allahum agar mereka semua alladzina yahudun itu yattaquna, orang-orang yang takut, al-khawda maksudnya takut pada ucapan jelek terhadap Al-Quran, agar mereka tidak sekali-kali membicarakan tentang Al-Quran dengan istihza, ya, untuk bahan tertawaan, candaan. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Wadar, dan tinggalkanlah olehmu, utruk maksudnya tinggalkanlah olehmu alladzina pada orang-orang ittakhadhu yang menjadikan alladzina dinahum pada agamanya alladzina alladzi kullifuhu yang diperintahkan siapa alladzina pada din laiban menjadikan untuk permainan, walahwan dan perkara yang tidak ada faidahnya, bistihzaihim dengan menertawakannya atau mempermainkannya alladzina takhadhu bihi dengan din. Tinggalkanlah olehmu pada orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai laiban walahwan, permainan dan hanya sebagai sadabu. Siapa orang-orang yang goflan? Wa warratum, dan menjerumuskan pada alladzina takhudhu apa al-hayatu, kehidupan ad-dunya yang berbangsa dunia atau kehidupan dunia, dan telah menipu mereka, menjerumuskan kepada mereka kehidupan dunia. Fala tata'arrad, maka janganlah ya mempengaruhi kalian semua lahum pada alladzina takhudhu. Wa hadza adapun utruk aidzar itu qabla amri, sebelum adanya perintah, bil qitali dengan memerangi, sebelum adanya perintah ayat perang. Maksudnya apa? Orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan mereka tertipu oleh dunia, udah biarin, tak perlu kita nasihati. Ayat ini turun sebelum adanya perintah bagi kita untuk berdakwah. Jadi berdakwah itu jangan kita artikan untuk perang, ya. Nah, sekarang sudah ada perintah dakwah, ya nasihati kalau memang kita mampu, ya nasihati kalau memang kita mampu. Wadzakir, dan ingatlah engkau, ghir maksudnya ingatlah engkau bihi dengan Al-Qur'ani, bil Qur'ani maksudnya dengan Al-Qur'an. Wadzakir, dan ingatkanlah olehmu, aiz maksudnya ingatkanlah olehmu bihi dengan Al-Qur'an, bil Al-Qur'ani maksudnya dengan Al-Qur'an, an-nasa pada para manusia, li'alla tubsala agar tidak dipasrahkannya, ya, pada kehancuran apa nafsu itu selama maksudnya dipasrahkan ilal halaki pada kehancuran, bima sebab perkara kasabat yang melakukan siapa alladzina pada amilat maksudnya yang melakukan siapa alladzi pada nafsu pada
Allah yubsala, agar tidak ya dipasrahkan pada kerusakan siapa nafsun, ya nafsu atau diri, ya selama maksudnya dipasrahkan tidak halaki pada kerusakan bima dengan perkara kasabat yang melakukan siapa nafsu pada ma, amilat maksudnya yang melakukan nafsu pada ma. Laisa, tidak ada itulaha bagi nafsun siapa min dunillahi selainnya Allah, ay ghairihi maksudnya selain Allah, ya. Laisa, tidak ada itulaha bagi nafsun min dunillahi, failnya nanti ya, dari selainnya Allah, ay ghairihi maksudnya selainnya Allah. Siapa yang tidak ada? Waliyun, yang menolong, ay nasirun maksudnya yang menolong, wala syafi'un, dan juga orang yang memberikan syafaat, yang na'u yang bisa mencegah siapa syafi' anha dari nafsu al-adaba pada siksaan. Wa ittaqdil, dan apabila menebus nafas kulla adrin pada keseluruhan tebusan, tafdi maksudnya menebus kulla bidain dengan semua tebusan, la tukhad maka tidak akan diambil, minha dari nafsu, apa ma perkara tafdi yang menebus siapa nafsu bihi dengan ma. Apabila mereka mau menebus dengan tebusan yang banyak, semua tebusan dicari tebusannya tidak akan diambil. Maksudnya tidak akan bisa menggantikan ya atas apa yang mereka lakukan. Jadi harta yang mereka miliki percuma. Ulaika, adapun mereka itu alladzina, orang-orang ubsiru yang dipasrahkan, siapa ula alladzina bima sebab perkara kasabu yang melakukan siapa alladzina pada ma lahum itu bagi alladzina syarabun, adapun minuman min hamimin dari air yang panas, ma'in balighin maksudnya air yang panas, nihayatal hararati maksudnya yang sangat panas, wadabun dan siksaan